Bangunan lebih dari sekadar dinding dan atap. Mereka adalah peradaban. Selamat datang di Build Destroy. Pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya ada nggak sih semacam resep rahasia untuk arsitektur yang hebat? Ternyata pertanyaan ini, udah jadi perdebatan selama lebih dari 2000 tahun. Bisa dibilang ini adalah sebuah pencarian tanpa akhir untuk menemukan formula yang paling pas. Jadi apa kuncinya? Apa soal bangunannya harus kokoh, tahan banting sampai kapanpun? Atau jangan-jangan justru soal fungsinya yang super efisien dan radikal? Atau mungkin ada hal lain yang selama ini kita lewatkan? Nah, ini nih yang seru. Ini tuh kayak cerita soal evolusi ide. Coba deh bayangin, setiap generasi arsitek itu seolah-olah ngasih respons ke generasi sebelumnya. Mereka berdebat, mereka menyempurnakan, bahkan kadang mereka memberontak. Jadi, ini semacam dialog panjang yang akhirnya ngebentuk dunia yang kita lihat sekarang. Oke, kita mulai perjalanan kita ya. Kita mundur jauh ke zaman Romawi kuno. Disinilah resep atau formula arsitektur yang lengkap untuk pertama kalinya lahir. Kenalan dulu yuk sama tokoh utamanya, Marcus Vitruvius Pollio. Anggap aja dia ini orang pertama yang benar-benar niat nulisin buku resep arsitektur. Dan luar biasa, prinsip-prinsip dasar yang dia tulis itu jadi acuan selama berabad-abad kemudian. Nah, inilah resepnya yang legendaris, dikenal sebagai 3 serangkai Vitruvian. Pertama, firmitas atau kekokohan, bangunannya harus kuat. Kedua, utilitas atau kegunaan, ya harus berguna dong. Dan yang ketiga, venustas atau keindahan, harus enak dipandang. Menurut Vitruvius, arsitektur yang hebat itu harus seimbang ketiganya. Nggak cuma kuat, nggak cuma fungsional, tapi juga harus indah. Dan formula ini jadi standar emas selama hampir 1500 tahun. Oke, sekarang kita lompat maju ke era Renaissance. Nah, orang-orang di zaman ini nggak membuang resepnya Vitruvius, tapi mereka jadi terobsesi banget sama salah satu elemennya, yaitu venustas, alias keindahan. Terus, gimana cara mereka mengejar keindahan ini? Jawabannya, matematika. Dan mereka terobsesi sama satu angka ini, 1,618, atau yang kita kenal sebagai golden ratio, atau rasio emas. Buat arsitek Renaissance, ini bukan sekedar angka. Ini tuh semacam kode rahasia dari Tuhan, kunci buat menciptakan harmoni dan keindahan yang sempurna dalam desain mereka. Arsitek-arsitek top kayak Alberti dan Palladio benar-benar menerapkan ini secara sistematis. Coba bayangin deh, sebuah bangunan di mana semua ukurannya, dari jendela, pintu, sampai tiang, itu punya hubungan matematis satu sama lain. Semuanya pas. Itulah yang disebut desain modular. Hasilnya, bangunan yang kelihatannya super seimbang dan harmonis. Setelah ratusan tahun fokus sama keindahan, tiba-tiba datanglah era baru, modernisme. Dan kaum modernis ini beda banget. Mereka nggak mau lagi cuma menyempurnakan resep lama. Mereka mau sobek buku resepnya dan mulai lagi dari nol. Dan kutipan dari Le Corbusier ini ngerangkum semuanya. Rumah adalah mesin untuk ditinggali. Boom! Ini pergeseran yang drastis banget. Fungsi sekarang jadi raja. Semua hal lain, termasuk ornamen dan keindahan-keindahan gaya lama, itu nomor 2. Le Corbusier ini nggak cuma ngomong doang. Dia bikin formula baru yang jelas banget aturannya. Ada 5 poin utama, mulai dari pilotis yang mengangkat bangunan, denah yang terbuka, sampai taman di atap. 5 poin ini benar-benar mengubah cara orang mikirin desain rumah. Estetikanya jadi soal efisiensi, cahaya, dan ruang. Benar-benar sebuah revolusi total. Jadi perbedaannya kelihatan banget kan? Kalau Renaissance sibuk mencari harmoni, simetri, dan ornamen, modernisme fokusnya ke fungsionalitas, efisiensi, dan standarisasi. Ini bukan lagi sekedar evolusi, tapi benar-benar revolusi cara pandang. Tapi ya namanya juga sejarah ya kan? Setiap aksi pasti ada reaksinya. Gak lama kemudian muncullah pemberontakan. Pemberontakan melawan ide mesin modernis yang dianggap terlalu kaku dan dingin itu. Dan kutipan dari Robert Venturi ini kayak jadi slogan perlawanannya. Saya lebih memilih vitalitas yang berantakan daripada kesatuan yang jelas. Intinya, postmodernisme bilang, hidup itu kan kompleks, berantakan. Kenapa arsitekturnya harus dibuat super simple dan rapih? Jadi gerakan ini tuh tujuannya bukan bikin resep baru yang lebih bagus. Justru sebaliknya, mereka mau hancurin ide kalau arsitektur hebat itu harus punya satu formula paten. Mereka merayakan hal-hal yang hibrid, ambigu, dan bahkan kadang konvensional. Nah, sampailah kita di era sekarang, abad ke-21.
Di sini, filosofi arsitektur berkembang lagi. Sekarang, fokusnya bukan cuma soal kebutuhan manusia, tapi juga kesehatan planet kita. Di sini ada pergeseran cara pikir yang penting banget. Dulu kita sering dengar istilah desain berkelanjutan atau sustainable, yang intinya jangan terlalu merusak. Nah, sekarang tujuannya lebih tinggi lagi. Desain regeneratif. Tujuannya bukan cuma mengurangi dampak buruk, tapi justru secara aktif menciptakan dampak positif. Jadi bukan sekedar nggak merusak, tapi ikut menyembuhkan. Prinsip-prinsipnya keren banget. Mulai dari desain yang menyatu sama lingkungannya, pakai material daur ulang, sampai bangunannya bisa menghasilkan energi sendiri. Kalau dipikir-pikir, ini kayak ngembangin lagi resepnya Vitruvius. Bukan lagi cuma soal kekokohan, kegunaan, dan keindahan. Sekarang ada tambahan kesehatan planet. Formulanya benar-benar berevolusi. Dan kenapa ini penting banget? Coba lihat datanya. Industri konstruksi itu menyumbang 37% emisi karbon global. Angka yang gede banget. Dengan skala sebesar ini, kita udah nggak bisa lagi mikir yang penting nggak merusak. Kita harus mulai mikir gimana caranya bisa ikut menyembuhkan. Dan ini bukan cuma wacana loh, udah ada contoh nyatanya. Bangunan kayak Bullitt Center di Seattle itu bukti hidup. Dia bisa menghasilkan energi dan air bersihnya sendiri. Ini bukti kalau arsitektur itu bisa jadi kekuatan positif buat alam. Jadi, kalau kita lihat lagi perjalanan 2000 tahun ini, formulanya benar-benar berubah drastis. Dari yang tadinya cuma mikirin gimana caranya bangunan ini bisa berdiri kokoh, terus jadi gimana caranya bangunan ini berfungsi efisien, sampai sekarang pertanyaannya jauh lebih dalam. Gimana caranya bangunan ini bisa ikut menyembuhkan planet? Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat kedepannya. Kalau sekarang aja bangunan udah bisa menyembuhkan planet, kira-kira apa lagi ya tuntutan kita selanjutnya? Apa yang bisa kita, sebagai penghuninya, harapkan dan tuntut dari bangunan-bangunan di sekitar kita?